wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua di rumah. Sorry ya, mau ketawa tadi habis bercanda-bercanda sama Bro Ayung, masih kebawa gitu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mampir, udah mau nontonin, udah mau dengerin channel Ngobrol ini ya. Suka mau lupa terus gitu channel. Lu bawa apa sih, Indil ya? Bakso. Oh, bawa bakso, dia bawa amunisi. Pagi-pagi kesini buru-buru, kayaknya bangunnya kesiangan. Jadi kayak gitu bawa amunisi. Nah, langsung lu lagi makan ya, berarti gue pembukaan dulu. Ya jadi hari ini sampai Bro Ayung aja lupa sama topinya gitu. Dia nggak bawa topi. Terus dia tadi sempat bilang mau minjem gitu kan. Ya gue ogah lah gitu kan. Ngeri banget, ngeri ada kutunya, ada tombenya, jijik banget. Makanya ya udah gitu aja natural, udah seadanya gitu kan, biasanya sengaja kan nggak dipakai dulu gitu. Nah ini dibongkar topi. Jadi lo ini kena karmanya sekarang. Bisa jadi sih. Lo kena karmanya nih, Susah main sama orang sakti, bener. Lo kena karmanya, beneran gak bawa topi hari ini. Oke, Bro Ayung. Enggak oke, gue Bi. Oh, oke, no problem ya, no problem. Yang penting gue bilang oke aja. Oke, Bro Ayung. Gimana kabarnya hari ini? Pasti nggak baik ya. Topinya lupa gitu. Ya silakan waktu dan tempat. Barangkali mau nyapa kawan-kawan di rumah. Gitu. Iya, nyapa ntar dulu Bi. Oke, udah selesai. Udah selesai. Ya. Aku tak nyapa kawan-kawan dulu ya Bi. Ya monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe 2 kali grogi nih asli. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Yang penting ininya nggak lupa. Kesononya ngawur nggak apa-apa. Yang penting itunya. Iya, ini ketemu lagi sama diriku dan dirinya. Nggak usah dikenalin. Antara aku dan dia. Iya. Mau cerita Bi? Seperti hari kemarin. Ini asli Bi, aku gak pakai topi ada yang ngeplong gitu. Itu pasti gara-gara omongan gue tadi. Iya, tadi udah tak fan aja gitu. Pas dibahas lagi kayaknya gue bercanda bro. Lu tuh ganteng, masih ganteng tau. Tanya aja teman-teman. Gara-gara omonganmu, tapi jangan diomongin kayak siapa Bi. Udah cukup. Tanya aja kawan-kawan di rumah. Baik, ini kasih di komen ya, Bro Ayung ganteng atau enggak. Jangan, udah biarin. Nah, itu sebuah kisah, lagi-lagi sebuah kisah. Orang yang bekerja nih atau orang nganggur nih kali ini? Kerja semua. Kerja semua ya, alhamdulillah ya. Orang kerja semua. Nanti tak bawain versi yang nganggur semua. Boleh ada waktunya nanti. Ini baksonya nyempil lagi, bentar Bi. Sama bakso ya. Banyakan basa-basi katanya. Habis mau bakso dia. Habis ini tenang aja bro, udah pesen mie bro. Habis ini makan. Ini jangan dimakan, campurin mie ya Bi. Campurin mie enak gitu. Udah, yuk. Ini sebuah kisah dari Mas Aji. Mas Aji itu usianya sekitar, ya anak muda tapi nggak muda-muda banget sih. Ya sekitar 24 sama 20. Anak muda nggak muda-muda banget, 24. Susah. 24 itu masih muda lah. Ya 24, 25 begitu, tapi dia bukan pemuda kota karena emang tinggalnya di lereng gunung sana Bi, yang gak terlalu tinggi banget, ada di kaki bukit Gunung Slamet begitu. Oh, Gunung Slamet ya. Masih ikutnya Kabupaten Brebes malah. Oh ya, Bumi Ayu lah situ. Jangan diomongin. Oh iya. Niatnya aku pakai bahasa ini jangan gitu diomongin. Ya. Cuma kan orang tahu gitu. Oh, daerah situ ya Bumi Ayu kayak gitu. Oke, nah itu dia itu salah seorang pemuda yang masih bertahan sampai saat ini dengan ala kadarnya dia sebagai pemuda desa, jadi bergelut. Nggak gelut sih Bi ya, jadi berkecimpung hari-harinya itu ya sawah, kebun, rumah, paling banter musola, sawah, kebun, rumah, musola kayak gitu aja. Tapi dia nggak ikut-ikutan sama kawan-kawan yang lain, terus para pendahulunya dia gitu ya, yang urban ke sana. Siapa namanya tadi, sorry? Aji, iya Mas Aji ya. Yang ngerantau gitu, nyari perolehan baru, entah sebagai passion atau yang lain, tapi dia akan bertahan tetap di kampung. Aku jadi anak baik, anaknya ibu sama bapak. Aku tetap ikut nggarap sawah sebisanya, terus kalau senggang lari ke kebun, jadi hasil kebun nanti dijual lagi seperti itu.
Tapi pengen tak buktiin kalau misalnya aku di kampung pun seperti ini, aku nggak bakalan kalah sama mereka. Yang ke kota. Iya, ini nggak nyinggung ya pada akhirnya. Enggak, ini keren loh. Orang gue suka malah dengan orang-orang mentalnya seperti ini gitu, yang mau stay di kampung, dia ngerjain apa yang ada di situ semaksimal mungkin. Bener. Pengen ngebuktiin kalau dia juga mampu gitu. Itu kan hasilnya banyak, Bi. Kalau di jengkol lagi pas lagi musimnya, ya harganya bagus. Nanti ini musim geser, ada pete, ada melinjo seperti itu. Yang penting itu sih masalah ketahanan panganannya gitu. Secara masif kan kita ngomongnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan, benar. Jangan impor mulu. Gitu. Benar-benar itu. Iya benar. Ada ini ya, Vi, keren. Oke. Nah itu dia pengen buktiin bahwa aku di rumah, mereka pada berangkat ke sono toh, paling kalau pulang lebaran atau acara-acara tertentu mereka pulang pakai motor nungging, itu paling juga kredit. Iya, dia iya, begitu. Biasanya kayak gitu. Bawa duit paling 1.000-2.000. Ntar 2 minggu aja udah kelabakan, seminggu kelabakan. Aku tetap di rumah seperti ini. Begitu pula dia juga bukan begitu pula, salah aku pakai kata. Dia itu termasuk orang yang memang orang desa tadi ya, Bi, tapi apa ya? Cara berpikirnya, mindsetnya itu, terutama karena ini cerita horor, itu mindsetnya horor banget gitu. enggak, justru dia itu walaupun tinggal di sebuah kampung yang notabene-nya kenyataannya memang klinik mitos itu sangat masih santer banget, ada orang meninggal harus begini, kelahiran harus begini, pakai tata cara yang ribet, budayanya tuh masih kental begitu, tapi dia itu ada yang dia pakai yang sekiranya memang situasional, kondisional, emang bagus hasilnya, tapi yang klinik-klinik yang nyeleneh terus, oh ini nggak masuk, kamu pikirnya dia no gitu. Banget kata dia begitu. Jadi kayak kemarin, ini kan karena cerita Grace ya, nggak belum lama, mungkin di teman-teman di luar sana mungkin ya, semoga nggak kayak yang di daerah kita kemarin kan pas rame ada langsung aja ada COVID begitu, banyak kayak wong Jawa kayak kopet aja nyebutnya kopet iya, kayak ada Rajapati seperti itu. Jadi satu kampung sehari bisa 1-2 orang assalamualaikum pengumuman, banyak orang meninggal begitu ya. Jadi kalau di tempatnya Aji itu di kaki gunung tadi, 1 orang meninggal aja udah jadi momok, serem. Jadi orang meninggal 1 jadi serem. Yang punya bayi baru seperti ceritaku yang lalu, nggak boleh dikeluarin bayi berikut orang tuanya, ya. Yang lagi sakit juga nggak boleh ke sana. Pokoknya udah yang meninggal, pas ada orang meninggal semua datang. Ada kewajiban pengen atau nggak pengen, semua tasya, semua rame. Tapi setelah itu sepi banget jalanan dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka nanti begini buat Haji nggak banget yang kayak gitu. Orang meninggal ya mati, setan itu nggak ada. Yang ada orang baik sama orang jahat, menurut Haji seperti itu. Nah ini kan kemarin banyak orang yang meninggal juga di sana. Terus tata caranya juga begitu, ada yang punya bayi diumpet-umpetin di dalam, dimandiin apalah kayak itu pakai bengle atau pakai apa ya, terus harus begini harus begitu. Buat Haji itu tuh nggak banget lah, ntar kena sawan wangke nggak seperti itu. Anak sakit ya karena pangannya kurang bagus, karena kesehatannya kurang baik begitu. Kesehatan sama udaranya begitu, udaranya udah banyak racun. Nah akhirnya itu salah satu tetangga dan masih kerabatnya juga itu memang dia salah satu orang yang meninggal pada waktu itu, tapi memang bukan meninggal karena COVID sebenarnya. Karena dari awal menurut penuturan warga sekitar dan apa yang dilihat oleh Aji, sakitnya emang nggak umum. Artinya memang sakitnya seperti itu, tapi asbabnya terus gejalanya, dia sering teriak-teriak, dia sering ngamuk-ngamuk, kepanasan seperti itu. Ada luka kecil di bawah ketiak, terus jalar karena saking lamanya. Berobat juga nggak ada perubahan yang berarti. Akhirnya lari ke tadi perobatan alternatif juga sama. Ini nyampe borok sampai ke belakang, jatuhnya kayak kanker tembus. Itu tuh berarti kayak ini ya, kayak orang-orang mirip yang ini loh, kayak kena diabetes biasanya kayak gitu. Seperti itu, tapi awalnya agak lucu loh, Bi. Jadi ketawa nggak bro? Ya enggak ya. Jadi iya sih lucu, harusnya ketawa. Jadi katanya dia habis dari kebun juga, begitu istirahat sejenak,
anaknya kan agak nakal ya, agak nakal itu minta sesuatu sama bapaknya, laki-laki Minta anaknya. susu kotak. Enggak, itu mah Bang Ronaldo, Ronaldo, itu. ya. Itu minta sesuatu tapi enggak, bapaknya masih capek nanti begitu. Terus akhirnya dijejak sama anaknya bagian Oh, sininya. bapaknya. Iya. Bandel ya. Bandel dijejak sama anaknya itu kayak katanya salah urat. Mm-mm. Katanya salah urat begitu, terus dikonfirmasi ke tukang urut setempat, katanya udah bagus tapi masih sakit. Lama-lama itu jalan-jalan ke sini. Dan pada akhirnya dia harus menghembuskan nafas terakhir meninggal. Gitu. Ya, terakhir seperti itu dan itu sangat membuat momok untuk masyarakat sekitar karena Agak kencang bro, sorry. ya jadi momok menakutkan orang-orang sekitar. Meninggalnya baik-baik aja udah serem. Apalagi tadi dia ada bumbu-bumbu katanya disantet orang, ada penyakitnya nggak umum, masa-masa menjelang kematiannya itu sebulan 2 bulan ya sering teriak-teriak begitu. Jadi setiap hari kata orang-orang di lingkungan situ, ini kan lingkungannya praktis kayak apa ya? Jadi tanahnya emang nggak rata begitu ya, Bi? Ya. Tumpang-tumpangan. Konturnya, kontur pegunungan gitu. Gang-gangnya juga Topografinya kecil-kecil, itu kayak gitu, nah topografi itu asik. asik. Iya. Itu kalau orang sini lagi ramai sepeda di sana jangan coba-coba deh pakai sepeda. Oh bisa dong, downhill dong pakainya. Oh, downhill, iya yang kayak gitu benar. Tapi yang sepeda-sepeda mini ya iya. Kita kalau dari atas itu aku pernah lihat ke sana anak kecil aja Gelundungnya begini. gelundung kencang banget, Bi. Kita lagi duduk begini ya dari atas pas gitu BMX. Anak kecil tahu-tahu udah rame di sana itu nangisnya Udah nempel di iya, pohon begini. Itu bundas kata orang sini. Itu karena nggak pakai rem, udah dibilangin jangan main sepeda di situ kecuali di bawah. Itu Horornya mana bro? oh iya ya. Horor. Lupa ini gara-gara bakso kayaknya. Bakso. Nah, ini Kita bikin channel lawak aja kali ya. Channel komedi ya. habis ini gitu. Nah itu orang-orang situ setelah kematiannya tadi, aku nggak mau nyebut nama, tapi dia itu karena menjelang kematian itu sering teriak-teriak, sering ngaduh kesakitan seperti itu. Sejak malam pertama aja orang-orang udah jarang keluar. Tapi kalau kayak di gunung tadi itu kebun-kebun luas, sawah luas, tapi mereka kayak berkumpul begitu kan, rumah-rumahnya itu ngumpul gembel begitu ya. Jadi itu tumpang-tumpangan rumah begini. Itu sesunyi itu. Kalau ada suara malam aja dikit udah dengar semua. Jadi malam setelah meninggal itu sampai peristiwa tadi yang dialami Aji kan sekitar semingguan ya. Nanti tak ceritain itu sering terdengar teriakannya tadi, Mas tadi laki-laki yang meninggal tadi. Ya sebut saja namanya Mas Tono wis ya. Dia itu selalu mengadu sakit, panas seperti itu. Nanti ada yang berani keluar katanya di ujung gang paling segini pas buat orang dagang somai begitulah ya. Nanti kelihatannya di depan rumah saat dia keluar itu suara jauh di sana tapi kelebat begitu, cuman kelihatan jalan tapi bias begitu. Apa maksudnya? Yang teriak-teriak sakitan begitu. Sorry, itu udah meninggal atau belum? Udah meninggal. Oh udah meninggal. Jadi kelihatannya lagi jalan ke ujung gang gelap sana, nanti ada belokan. Tapi ujungnya ya, kelihatan ujungnya. Iya, dong. di ujungnya terus. Tapi teriakannya familiar banget itu si Tono. Sakit, panas tapi Pasti nggak bilang sakit. Apa? Lara, aduh, Lara. Iya, gitu. ini udah ditranslate. Iya. Nah itu. Kalau lu bilang sakit, gue ngebayanginnya di Jakarta gitu. Iya, loro. Aduh. Kalau loro itu di Iya. di Solo, di Jogja, Semarang kayak gitu. Ya udah kalau di sana ya rombok. Itu kesakitan, dia kesakitan tapi yang agak memang nyeleneh. Itu dia jalan ke sana tapi ngadepnya ke belakang begitu loh, Bi. Iya, dia sakit kayak gitu tapi pas hilang. Mundur jalannya. Iya, jalannya mundur. Nanti di sini kok itu kayak si Tono kok begitu gitu. Nanti dia keluar misalnya berdua karena sekeluarga misalnya sama istrinya, ntar semua lihat. Nanti jangan berpikir begitu, mungkin bukan ini, tapi tetap walaupun dia saling ngadem-ngademin, mereka juga yakin itu setannya Tono. Iya, karena ada suaranya. Iya. Ada wujudnya kelihatan gitu. Dan yang mitos yang berkembang seperti itu, orang mati yang kayaknya nggak beres jadi setan, apalagi yang nggak beres banget begitu. Itu pemikiran sederhana. Gitu. Pemikiran sederhana. Nggak apa-apa, kita menghargai kayak gitu ya. Menghargai setiap pemikiran orang, pendapat orang. Benar.
Nah itu tidak terjadi 1-2 kali. Kadang satu malam itu misalnya keluarganya Pak Budiman misalnya itu ngeliat begitu jam 7:30 di sana udah sepi. Itu ke ujung gang sana. Nanti ujung gang sana ngeliatnya di depan rumahnya Pak Budiman seperti itu. Pokoknya jaraknya jauh aja. Jaraknya jauh. Nanti kalau semua udah karena memang setiap hari kedengaran yang kayak gitu, mereka jadi kayak apa ya penasaran nungguin gitu loh, Bi. Itu berarti bunyinya itu di gang itu terus. Di gang itu gang terus. itu. Berarti ini rumah, ini gang. Gang ke sini itu belok. Ya ada pertigaan, ada ngelok kemana-mana itu, tapi yang paling gede itu satu. Dan karena memang terjadi sering terus-menerus seperti itu, akhirnya mereka itu jadi penasaran, takut, ditambah takut, akhirnya kayak sepakat tungguin aja yuk, biar ke gap. Itu di mana aslinya itu kok pindah-pindah mulu, kata si ini larinya kemari kesakitannya, kata si ini yang sakit di sana. Itu akhirnya dari jam sore habis isaan begitu banyak kan orang di luar. Nanti yang sakit-sakit di kebun, Bi. Di dalam kebun kayak gitu, berarti panas sakit kayak gitu, jadi nggak ketemu kayak gitu terus terornya. Nah itu Mas Aji itu adalah tetangganya Mas Tono, tetangga Ceret. Jadi kalau sini tetangga Ceret, jadi satu ubin, gitu. satu ubin. Walaupun memang nggak ada hubungan saudara, tapi tanahnya rengket. Akhirnya bikin batur apa ininya disatuin begitulah ya. Cuman ada aling-aling yang tempat duduk buat bis-bisan itu. Itu satu rumah. Nah buat satu lingkungan, satu ini ya, Satu ubin, teras satu gitu lah, teras terasnya begitu. jadi satu. Nah buat Aji yang cerita-cerita kayak gitu, walaupun dia denger itu enggak banget, enggak ada itu, mana ada orang jadi setan, itu mah cuman orang-orang penakut semua. Buat aku itu nonsen, enggak ada kayak gitu. Nah ini dia dapat jatah, dia juga salah seorang pemuda yang memang enggak cuman menggarap tanah terus ke kebun, dia juga nyewain alat buat pertanian kayak apa buat bacak namanya apalah. Ya itu. Ya. Susah gue juga nggak ngerti. Ya nyewain itu, dan menurut kata orang sana, kalau di sini aman, Bi, digeletakin di sawah di mana aja. Kalau di sana sering dipretelin. Habis memang kalau di sini kan jalan lebar-lebar bisa masuk pekarangan. Kalau di sana beli taruh di sawah nggak bisa pulang. Karena kesininya susah jalannya. Dan banyak kan ditaruh di pinggiran sawah. Itu banyak kan dimalingin ya itu dieselnya apanya seperti itu dipretelin. Akhirnya jika musim habis panen mau garap lahan baru buat padi, otomatis Aji harus nungguin di sawah. Bukan nungguin padi tapi nungguin alat itu tadi. Karena memang malam itu dia katanya malam itu jatuhnya kan hari Jumat. Malam Jumat. Ya udah momok banget di sana malam Jumat, apalagi Kliwon ya gitu ya. Yang tadinya orang penasaran nungguin suara tadi, syukur-syukur bisa ngelihat dengan mata kepala ramai-ramai. Sendiri kan takut. Sendirian. Iya, dengan bisa melihat, nangkap dengan mata kepala ramai-ramai itu benar-benar dia gitu. Tapi nyatanya kan nggak bisa, digacoh terus. Nah Aji itu dapat jatah malam itu dia harus nungguin di sawah juga, Bi. Dia nungguin si alat tadi. Tapi ternyata udut sama teh manisnya ketinggalan. Itu dibawain kresek, ternyata cuman gelaran, jajanan seperti itu. Aji, wah piye mah kayak gini malahan ke sawah udah dingin-dingin, udah atributnya lengkap banget kan. Nafasnya kan itu ada bus. Iya, bus seperti itu. Akhirnya dia pas pulang itu mau masuk ke rumah itu baru dia ngelihat sendiri sosoknya tadi, dan memang di depan mata langsung sosoknya Tono. Jadi ceritanya dia jalan dari sawah itu sekitar 300 meter dari rumah. Jam berapaan waktu itu? Masih sore ya? Masih sore, 8:30 katanya. Jadi dia jalan itu dari sawah kan sengketan begitu ya, kelak nyampe naik lagi ke jalanan desa, terus belok naik lagi. Itu kalau kita emang rada nafas, Bi. Kalau orang sana itu agak biasa, pakai baterai juga. Ini orang sepi banget. Pakai senter, pakai baterai orang apa Pak? Pakai senter bener, Bi. Aduh, harus bener ngomongnya ya. Nah itu pakai senter. Sampai mana tadi, Bi? Sampai center bener. Dia jalan ke atas. Kok ini
Apa gara-gara malam Jumat ya dasar orang kampung, kata dia begitu. Orang udah mati ya udah urusannya selesai. Itu sepi banget ya. Itu sepi banget apa gara-gara Jumat ya. Tapi lama-lamanya juga merinding aku. Tapi merinding ini karena dingin sama badan kurang enak aku dari kemarin di sawah. Nggak ada setan, nggak bakalan. Ya no, dia malah sombong begitu, Bi. No, kalau kamu memang ada, no, ini aku sendirian. Orang-orang pada goblok semua. Itu pasti jin, itu pasti siluman, setan. Aku nggak takut yang seperti itu. Lagi pula aku nggak bakal bisa ngeliat. Aku tuh orang biasa, kecuali yang belajar begitu-begitu aku tuh nggak aman kan, no, digituin. Itu terus jalan, kadang-kadang pas di pertigaan jalan kecil tengok, no, orang gemboran, no, katanya begitu, nggak teriak-teriak gitu. Bentar bro. Tadi sampai apa? No, orang gemboran, no. Iya, no, kadang-kadang dia kan bawa kayu buat nenteng ini gembolannya dia. Sengaja kali-kali ada ular. Banyak kalau di gunung itu ular welang, banyak di sawah seperti itu. Buat ngeprekin jalan, lah takut keinjak itu ditabu-tabuin sama kayu-kayu yang gede-gede, pagar-pagarnya orang tuh. No, kadang-kadang dia nyamar sendiri. Aduh, panas kayak gitu, Bi. Nanti ada yang keluar. Kata orang begitu. Dasar penakut, sengaja begitu dia nantangin juga ngelawak, ngeprengin orang-orang kampung. Jadi nggak langsung pulang. Tadi aturan dari sini teratas begitu ya. Ada jalan pintas langsung ke rumah, itu sengaja belok-belok. Ada pertigaan ketok. Aduh, sakit kayak gitu, panas, tolong. Ntar ada orang keluar, kirain siapa, digituin, diledekin semua. Ntar kalau lagi pas nggak pertigaan, sepi orang semua, adanya kebon, bilang lagi, no, kalau mau bercandaan, mau kamu setan, mau sama siapa, aku nggak percaya, tapi nggak buat aku itu pemuda desa, tapi pikirannya kota, kata dia begitu. Nah itu sampailah dia di depan rumahnya, itu masuk ke dalam rumah karena dia pegang kunci sendiri. Ada ibu bapaknya di dalam, Bi. Loh, Daning balik maning, kata dia gitu. Kok balik lagi, Mak? Gimana? Masa air minumnya sama rokok nggak dibawain? Iya lupa. Lah itu masuk ke rumah dari sawah sendal kok dipakai. Jadi udah keramik rumahnya, sendal dipakai. Itu kan pating dilemok itu, Bi. Hitam-hitam gitu. Iya ya. Nah, itu nonton apa? Itu acara, dulu itu ada acara pencarian bakat dangdut apa gitu, Bi. Sayang kalau langsung pulang lagi ke sawah. Nonton dulu, Bu. Nanti itu alatmu hilang loh. Enggak bakalan, masih sore. Kayak gitu, biasanya hilangnya kan mau subuh, kalau enggak tengah malam. Aku nonton dulu, sendalnya copot. Kata orang sana kasarnya, raimu sendalnya gituin, sendalnya cokore itu kotor semua. Harus cuci kaki dulu ke belakang, nganterin sendal ke depan. Itu jarak keramik terasnya sama itu kan ya, sama terasnya Tono. Itu dari tanah ya sejengkal begitulah, Bi. Dia naro, dicendrekin begitu karena memang basah, kan dimiringin. Itu plek, langsung mau lari lagi mau nonton dangdut kan ya. Itu ngeplek begitu tengkurap, balik lagi, susah banget sih gitu, dicendrek begini, akhirnya jejer begitu. Pas basah-basah ini sendalnya basah begitu ya, di depannya sendal persis ada jempol, ada kuku, kaki begini, Bi. Yang dia lihat itu nggak berani ngeliat yang lebih. Ini loh, tadi nggak ada di depannya persis, jadi dia nunduk begini ya, di depannya itu koko pucat semua. Koko pucat semua, tapi bukan kukunya perempuan. Kisah orang nganggo sendal siapa gitu. Jam segini mau ke rumah bapak ngapain? Tamu siapa gitu ya. Karena masih sore, bapaknya juga tukang kayu. Siapa tahu dia pengen dibantuin buat nebang atau apa gitu. Tapi kok nggak pakai sendal? Tapi kok ya putih banget. Jadi kulit hitam, pucat kan. Iya kayak gitu ya, Bi. Kayak ada berudul-berudul. Kayak ada asapnya gitu. Kayak ada asapnya, kontras banget. Iki mana, tapi kukunya bersih, tapi kok padahal nyentuh tanah becek begitu, tapi kayak kalis begitu, jadi nggak belepetan enggak. Itu ini kakinya siapa ya, kok nggak ngomong, itu dilalai kata orang sini. Itu langsung keinget sama momok yang tadi. Tono. Iya, dia nggak yang berdiri di depannya, dia juga ngomong Cik atau apa, nggak nyentuh dia atau assalamualaikum atau apa, cuma diem, dia sendiri connect
cerita yang lagi santer di sini tuh apa? Itu keinget, itu langsung jangan-jangan Tono atau dia begitu, Bi. Itu jangan-jangan Tono. Tono apa? Nggak mungkin. Itu ditutul, diginiin. No, emang Tono no. Cuman jempolnya begini doang, tuk kayak gitu, Bi. Nggak begitu aja, jangan ditambah-tambahin kok. Asli Mas, jempolnya tak tutul begini. Oke, toket jempolnya doang, Bi. No, ini kamu ya, No. Tuh jempolnya begini tuh. Masa? Iya, cuma jempolnya tuh itu rasanya kayak dingin banget, kayak langsung nyentrum ke sini, Bi. Bodoh pun katanya dingin banget. Asli, No, kamu, No. Cuman utik. Aku berani ngeliat ke atas apa enggak ya? Jangan-jangan Tono beneran begitu. Dia punya istri. Punya istri juga. Itu lagi masih berkabung, kadang-kadang masih nangis begitu di samping itu, istrinya lagi nangis di samping kayak suaminya begitu ya. Itu diperhatiin dari ke atas, mulai ke atas itu. Tapi apa ya, laki-laki ini, kaki laki-laki buluk tapi nyata dipucet, tapi koyo pakai rok, pakai gaun begitu loh, Bi. Pakai gaun putih. Itu nggak berani lagi buat nyentuh, cuman diurutin begitu, semakin ke atas, semakin ke atas, sampai sini berhenti karena lebih tinggian si Tono. Dia kan pemuda, masih nggak terlalu tinggi gitu kan. Itu nyampe ke sini dia cuma lihat begini doang. Aduh, mambune Mas, mambu apa? Baunya kamper, baunya melati begitu. Baunya campur-campur begitu. Lah kamu megang apa enggak? Aku takut, hari itu aku mulai takut, semua yang aku pegang itu rontok semua di depannya dia. Itu siapa, aku nanti tak omongin. Udah jelas Tono, iya memang Tono, tapi nanti ceritanya tak ceritain dulu begitu ya. Itu pas dia mulai nengok ke atas, katanya mulai nengok ke atas sampai ke leher begitu. Si Tononya nengok ke bawah, Bi. Ini. Iya, dianya nengok ke begini juga, jadi lebih tinggi jauh sama si tadi Aji itu. Nah, dia nengok ke atas, Tononya nengok ke bawah. Itu nggak senyum, cuman mukanya pucat semua, masih ada sumpel kapuknya gitu. Pocongan maksudnya seperti itu? Enggak pakai gituan. Cuman pakai kayak dress, dibilang dress yang nggak tahu, kayak bajunya Ramai Pama seperti itu. Bajunya Flintstone ya. Iya, seperti itu. Jadi lurus doang dress ke sono. Orang tangannya aja pas kelihatan kayak gini tuh, tangannya ngambang kayak putus segini lah, maksudnya baju kesini gitu, cuman kayak gini doang lihat, seakan-akan ngomong apa Ji, katanya gitu. Tapi lah kamu lari apa enggak Ji, lari apa enggak? Enggak, aku bengong dulu, cuman aku sempat nangkep ada kesedihan di ininya dia, rautnya dia dengan pucat, sini agak lebam ya, kayak di TV-TV itu katanya. Cuman yang bikin sebel dan aku takut banget itu ini sumpel kapuknya katanya. Sininya yang mulutnya hitam, tukang rokok, putih Mas, ininya jadi putih-putih begitu, pucat begitu. Itu langsung Mas Tono, kata dia begitu, refleks, Bi. Mas Tono nyaut, Bi. Nyaut apa enggak sih? Ya enggak lah, cuman senyum doang, senyum terus nunjuk ke arah rumahnya dia. Itu wow lo ya, katanya sepertinya dia itu nggak ngomong, tapi ada pesan yang tersampaikan, tapi ada suara, Bi. Tolong jagain Imam, Bi. Imam itu anaknya. Anaknya yang dicek itu. Tolong jagain Imam. Orang-orang kasihan kayak gitu. Orang-orang siapa? Kayak gini katanya. Orang-orang sini kasihan. Katanya, situ yang gangguin, situ yang teriak-teriak, bukan aku katanya. Tapi nggak tahu juga itu yang dia bukan atau asli juga nggak ngerti. Itu langsung pas udah ya Ji, ngomong kayak gitu, dia balik, baru tuh panting-panting lari ke dalam, Bi. Sampai nubruk-nubruk ibu sama bapaknya nonton TV. Itu teriak-teriak, Mak, ada Tono di luar, jadi setan, dia bilang begitu. Lo ngawur aja, kamu tuh nggak takut setan, nggak ada setan katanya. Sumpah, Mak, itu sampai kencing-kencing, Bi. Tapi kencingnya di dalam, bukannya di luar. Pas ketemu Tono, itu langsung diketawain sama mereka semua. Dan semenjak saat itu Tono nggak berani nungguin Aji. Aji nggak berani nungguin tadi traktornya gitu. Lah, mesinnya itu tadi sepotong cerita tadi, Bi, tentang Aji
sama Tono itu yang jadi setan katanya namanya Tono. Aku kurang ini, Bi. Nanti pakai topi habis dah. Iya. Oke. Udah kelar ceritanya. Iya, bahas tuh, bahas. Jadi udah gitu doang ya? Iya. Lu mau bahas apanya nih? Traktornya atau mau bahas apanya? Iya, bahas traktornya juga boleh. Traktornya yang jelas kasihan dia sendirian, harusnya kan ditungguin sama Haji. Ditungguin. Tapi memang gang-gangnya seperti itu, Bi. Kalau aku pas main ke sana, jangankan lagi ada orang muslim meninggal gitu. Ya bukan ada orang Hari meninggal. biasa aja. Hari biasa aja itu Sepi. kabut sering turun. Iya. Jam-jam sore masih jam 7, jam 8 itu kabut sering turun. Kita ngeliat ujung gang sana aja tuh nggak kelihatan. Cuman hitam, ada pagar-pagar rumah, kesononya udah nggak kelihatan begitu. Rumahnya itu rumah gimana, Bro? Rumah masih rumah permanen. tua gitu atau Enggak, rumah kayak modern sekarang. ya sekarang? Sekarang malah kalau aku padu-padankan sama yang di kampungku sendiri, walaupun mereka tuh banyak bergantung ke sawah juga hasil kebun, ekonominya lebih baik sana, Bi. Banyakan dia malah pendapatan hari-hari dari buah, bukan buah, hasil palawija gitu ya, sama padi ebatan sana. Sumber daya alamnya ya, bagus ya. Makanya rumah cakep-cakep. Gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita tentang Mas Haji ya. Pengalamannya Mas Haji, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan, karena kita nggak ada yang perlu dibahas ya, ceritanya udah cukup jelas seperti itu. Terima kasih banyak buat kawan-kawan di rumah, dan kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan. Semuanya mohon dimaafkan. Ya, semoga kita tetap dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Bagi yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan bagi sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya di acara Ngobor kita, ngobrol horor yang nggak horor-horor banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.